Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar doa tadi saya kaget, Pak. Saya pikir di Masjidil Haram. Masya Allah. Saya lama kenal beliau tapi baru ini dengar suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal iman wa syartan fil iman. Wa ja'ala sunnatahu tariqan ila dukhulil jannah. Wassalatu wassalamu ala khairi man shalla wa qama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Kama qala Allah Ta'ala: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala rasuluhu wa habibuhu sallallahu alaihi wasallam: innama ana rahmatul muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhul karim. Pertama-tama Suryalaya, wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Yang dihormati Kiai Muhammad Adam Zakri, Imam Masjid Nurul Hidayah Nurul Hadiah, sekaligus penasehat IKN Sulawesi Barat. Hadratul Mukarram Akhuna Kiai Haji Muhammad Shibili Syahabuddin, para kiai dan wakil talqin serta jamaah IKN yang hadir daripada kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita semua berada di tempat yang di dalamnya ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya. Semoga kita semua diampun dosa kita dan apa yang kita lakukan di sini sejak pagi tadi hingga akhir menjadi amal yang makbul oleh Allah, yang memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Dan juga Allah meninggikan derajat kita semua dan kita mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini meskipun panas tapi hati kita sejuk karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berijtima, berkumpul, di mana kumpulan ini tidak ada kepentingan apapun. Kita kumpul bukan untuk mendukung salah satu caleg, presiden, gubernur, bupati, atau caleg wakil rakyat. Tapi kita berkumpul berdasarkan
mahabbatillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulan inilah yang sangat bermanfaat di akhirat nanti, di mana kita satu sama lain meskipun sekarang tidak kelihatan wajahnya, tidak ada mukanya, tapi jika kita berkumpul karena Allah dan karena mahabbahnya, tiba-tiba di akhirat kita saling mengenal, insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini saya mendapat kehormatan pagi ini, siang ini adalah kegiatan Al-Faqir yang terakhir selama di Mandar, Sulawesi Barat. Setelah ini saya akan pergi ke airport karena pesawat saya menuju Jakarta jam 7. Terbangnya jam 8. Di airport jam 7 jam. Semoga pada kali ini di tempat yang ikhtitam yang terakhir ini menjadi miskul khitam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit muslimat yang berbahagia, semoga pada kegiatan terakhir atau akhir di Bandar selama 3 hari ini, di tempat ini menjadi miskul khitam, menjadi kegiatan terakhir yang menyempurnakan dan juga menjadi penutup terbaik. Dalam kesempatan ini, Al-Faqir ingin Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan ini Al-Faqir ingin mengajak muslimin muslimat bersama-sama memahami bahwa apa yang kita lakukan dari rangkaian acara tadi adalah merupakan acara rangkaian yang penuh dengan anwar, dengan cahaya, untuk membangun, untuk membersihkan
segala penyakit yang ada dalam diri kita, terutama tandih, pesan-pesan yang diberikan oleh wali min awliyaih wa min ahlihi ta'ala, yang mempunyai pandangan yang kasyaf terhadap hal-hal yang gaib, terhadap hakikat keimanan, hakikat keislaman, dan hakikat perilaku manusia. Maka jangan sampai nasihat itu atau rangkaian kegiatan ini hanya menjadi sebuah rutinitas yang formal, akan tetapi betul-betul diresapi oleh hati yang bersih dan niat untuk kita amalkan, untuk bukan hanya mendengarkan, menghafalkan, tetapi niat untuk mengamalkan. Karena kekuatan para salikin di dalam TKN Suryalaya ini, perekatnya, pengikatnya agar dia tidak lari, tidak missing, tidak jatuh adalah tandih yang tadi kita kenalkan. Tandih itu memang nasihat seorang mursyid kepada para murid. Ketika saya mendengar itu pula yang diucapkan oleh para mursyidin sepanjang abad. Kapanpun tandih itu diperdengarkan, selalu masuk ke dalam hati, cocok dan serasi. Karena hakikat itu adalah satu, hakikat itu adalah tunggal. Sebagaimana wali juga tunggal. Karena wali bukanlah nama atau gelar dan sifat fisik yang berbilang, yang berjumlah banyak, tetapi wali adalah gelar dan nama bagi ketunggalan rohani. Karena roh adalah cahaya, dan cahaya tidak berbilang, tidak berdimensi. Dia tunggal setunggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama cahaya, maka dia dapat masuk ke ratusan tubuh di tempat yang berbeda, di zaman yang berbeda, ada sebaliknya, di tempat yang sama dan di zaman yang sama. Kita sering mengatakan sekarang wali mursyid tidak ada. Misalnya ada dalam satu tempat juga ada wali mursyid, kemudian dia menjadi legenda, tidak ada lagi yang jadi legend, tidak ada lagi yang seperti itu. Sehingga kita mengatakan sudah tidak ada lagi mursyid. Ya, di tempat itu, dari keluarga itu, karena bukan punya keluarga itu. Tetapi wali adalah sifatun min sifatillah, ismun min asma'illah. Yang mengingkari adanya wali di dunia ini, maka mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di tempat lain akan ada, di tubuh lain, dari keluarga lain. Selama Allah ada, maka wali akan ada sepanjang dunia ini ada. Karena hakikat yang menjelmakan kewilayahan, kekuatan penjagaan kepada umat, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, ketika kita datang kepada tarekat, bukan datang kepada tubuh seseorang, tetapi datang kepada rohani yang ada di dalam tubuh orang itu. Mereka mengatakannya al-khususiyat, yang dibungkus oleh al-basyariyah, al-jasadiyah. Maka itu sebab kewalian itu tidak ada ciri fisik. Jangan mengira Bapak memberikan tanda seorang wali jika sorbannya besar seperti yang saya pakai. Mungkin yang bersorban besar itu iblis, atau yang pakai jubah yang besar juga bukan. Boleh jadi dia hanya secara fisik pakai peci hitam saja, pakai jas, pakai dasi, pakai celana panjang, tidak ada di dalam masjid, adanya di tengah pasar, di tengah mall. Tapi dia menjadi wadah wilayatullah, wa huwa yatawalla salihin. Karena Allah lah yang menanggulangi, yang menjadikan kewilayahan Allah, kekuasaan Allah di dalam jiwanya bagi mereka orang-orang yang patut mendapatkan wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita senantiasa bahkan wajib mengikat percintaan mahabbah kepada mereka. Karena sebetulnya yang kita katakan mahabbah bukan hub, tetapi at-tahabbub. Berusaha menumbuhkan cinta. Berusaha menumbuhkan cinta. Sebagaimana Al-Quran yang saya bacakan tadi, bahwa cinta itu kita selalu memberikan simbolnya adalah simbol sanubari, ya, berupa buah senobar. Sanubari itu berasal dari bahasa Arab. Ada buah yang kita kenal dalam bentuk apple lap, itu buah senobar. Jantung kita berbentuk buah senobar. Makanya dikatakan bahwa jantung kita jantung sanubari. Itu terjemahan letterlock dari bahasa Arab senobar, nama buah cemara yang berbentuk jantung. Maka jika cinta itu dilambangkan seperti love, sebuah senobar, kalau kita belah, apa isinya? Al-iman. Apa isinya? Al-ilm, al-faham, al-tawbah, al-sabr, al-ikhlas, al-ridha, al-zuhud, al-wara, al-af, wal-samah, wal-muraqabah, wal-yaqin. Sejumlah sifat-sifat mulia, itulah isi kandungan love, mahabbah. Itu sebab meskipun kita sebut atau meskipun datang dari sebuah cinta syahwat, bukan cinta hakiki, bukan cinta yang kita bicarakan di dalam dunia tasawuf. Yang namanya cinta tetap yang dituntut adalah faham, at-tafahum, pengertian, memaafkan, menyabari, menerima, meridhoi, mengerti,
menghormati, menyayangi, meyakini, mempercayai, menjaga diri, dan lain sebagainya. Meridhoi. Jika tidak ada sifat-sifat itu, maka dikatakan cintanya palsu. Maka ketika kita tidak mempunyai cinta dan kita ingin menumbuhkannya, maka itu adalah at-tahabbub, usaha kita untuk mendapatkan benih cinta, yaitu nur, cahaya. Al-imanu nurun, wal ilmu nurun, wal ikhlasu nurun, wa taubatu nurun, wa huwa al-anwar ar-rabbaniyah, cahaya ketuhanan, wan nurul muhammadi, dan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berfirman, innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Aku diutus untuk mendistribusikan benih-benih cinta, yaitu sifat al-akhlaq adalah sifat karakter, al-makarim yang karim, yang mulia. Sehingga apabila kita memiliki sifat-sifat mulia itu, timbullah penghormatan yang disebut cinta. Maka orang-orang yang mampu menghormati orang lain, berarti dia memiliki kehormatan. Namun ketika orang itu miskin dari sifat-sifat mulia, sifat-sifat penghormatan, sifat-sifat terpuji, maka selalu tamak untuk minta dimuliakan dan minta dipuji, karena dia miskin dari sifat-sifat itu. Muslimin muslimat yang berbahagia, ketahuilah bahwa sebetulnya kita ini pangkat yang paling tinggi yang ingin kita capai adalah abdun, hamba, bukan gelar lain. Gelar Baccalaureus, BI, BA, Master, MA, Doktor, Profesor, apalagi itu memang dunia. Bahkan gelar Kiai, Anang Guru, Ajengan, apalagi Tuan Guru, Syekh, Ustaz, itu pun gelar yang kita labelkan kepada fisik manusia di dunia ini, bukan gelar rohani. Gelar rohani, apapun gelar fisiknya, apa gelar rohaninya? As-sadiq. Apakah dia sidik, jujur kepada Allah, atau kadhib? Apakah dia mukhlis, mukhlas, muqarrabin, awliya, muttaqin, sabirin, syakirin, muhsinin. Itulah gelar yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Itulah gelar rohani. Al-awliya, was-siddiqin, wal-muqarrabin, was-salihin, was-sadiqin, was-sabirin, wal-muttaqin, wal-mukhlisin, wal-mukhlasin. Apapun gelar dunia, jika tidak ada gelar-gelar rohani itu, maka dia bukan ahlillah. Dia bukan ahlillah. Maka oleh karena itu, mereka ketika mendapatkan sifat-sifat mulia, sehingga itulah gelar-gelarnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebetulnya apa yang mereka terima? Ketika orang Allah anugerahkan akhlak mulia, sifat mulia, sebenarnya bobot apa yang dibebankan kepada makhluk itu? Apa yang dirasakan, yang tumbuh di dalam jiwanya, yang dia rasakan ketika Allah memberinya sifat-sifat mulia itu, akhlak? Apa? Azamatur Rabb,
keagungan Allah. Semakin banyak Allah tanamkan akhlak di dalam jiwa manusia, semakin bobot keagungan Allah tertancap dalam hatinya. Itu yang membuat dia jadi hamba. Kita sholat disuruh membayangkan keagungan Allah, tidak bisa, karena Allah tidak memberikan bobot azamatuhu, keagungannya ke dalam jiwa kita, yaitu akhlak mulia, sifat mulia. Orang diberi harta sombong, Pak. Orang diberi ilmu aku. Orang dianugerahkan dia beramal, beribadah, taat, banyak sembahyangnya, banyak zikirnya, banyak puasanya, kok dia jadi takabur? Anugerah Allah diberikan kepadanya bukan merasakan keagungan Allah, tetapi justru membuat dia merasa dia yang agung. Namun jika Allah berikan, tanamkan, campakkan, anugerahkan akhlak, sifat mulia ke dalam dada, jiwa seorang salikin, hilanglah dirinya fana, hamba, maka yang masuk menguasai ke dalam relung pikiran dan jiwanya azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu tidak ada jalan kita untuk mendapatkan sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia bukan hanya menumbuhkan cinta, dan sifat-sifat mulia yang di dalam tarekat disebutnya maqamat ruhiyah. Kita baca dalam tasawuf, maqamat ruhiyah adalah taubat, sabar, syukur, ridha. Itulah masailur ruhiyah. Itulah as-suluk ila Allah. Kita jalan mendekat kepada Allah itu bukan dekat dalam arti jarak atau waktu. Orang yang tarekatnya lamaan deketan kepada Allah, bukan waktu. Orang yang jaraknya dekat dengan rumah mursyid itu dekat, bukan. Atau orang yang paling dekat dengan mursyid berarti paling dekat, tidak. Boleh jadi yang paling dekat dengan mursyid paling nipak. Susah, Pak. Untuk menerima khususyatul wilayah, ujiannya berat. Itu sebab mereka mengatakan al-qurbu hijab. Makin dekat, maka kedekatan akan menjadi penghalang untuk menerima madad dari Allah min qalbil mursyid. Itu sebab kita senantiasa mesti bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat mulia ini itu juga yang melahirkan ma'rifah, syuhud. Karena sifat itu adalah cahaya yang menghapus zulumat, kegelapan, yang membuat tembus pandang bahwa segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat dia fana, dan itu yang membuat dia merasakan keagungan Allah. Itu juga ketika dia sholat, maka dia dapat khusyuk. Apa khusyuk itu dalam sholat? Al-khudu' wasyu'ur bi'azamatillah wat-tafahum aw tafhim wal khawf wal roja wal haya. Khusyuk adalah nama bagi kumpulan situasi batin yang di dalamnya terdapat sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia ini jika menimbulkan 6 sifat ini namanya khusyuk. Khudur, dia merasa berada di hadapan Allah. Bukan pikiran, jiwa. Al-azamah, bobot keagungan Allah begitu
begitu melenyapkan dirinya, memanakan diri. Itu sebab para aulia mengaku ketika ibadah dia mengatakan al-abidu wal ma'bud. Yang ibadah pun dia. Sakingku tidak mau melekatkan kepada diri, karena dia orang yang wasil, orang yang sampai kepada makrifat, pengetahuan bahwa ternyata kita tidak ada. Lalu apa yang dibacanya dalam sholat? Dia mempunyai pemahaman yang mujmalah. Bahkan pemahaman ayat yang dibacanya, pemahaman batinnya lebih cepat daripada gelombang suara dalam membaca ayat itu. Itu sebab sering kita melihat seorang aulia sholatnya cepat. Kita ngikut cepatnya, tetapi batinnya jauh tertinggal di belakang. Dan tumbuh rasa harap dan takut dan malu ketika dia melakukan salat dan melakukan ibadah. Itulah namanya al-khusyuk. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk adalah tunduk. Akhlak itu, Pak, saya membuat ilustrasi seperti warna. Ada warna-warna dasar, ada warna, ya, ada nama sebuah warna yang sebenarnya kumpulan dari beberapa warna. Begitu juga akhlak. Maka yang kita perlu tanamkan warna-warna dasar dulu. Apabila kita memiliki warna dasar, makom yang asas, maka dalam momen apapun, dalam peristiwa apapun, maka dengan sendirinya susunan akhlak itu akan terus tampil dalam sikap, pikiran, tindakan kita dan membentuk sebuah akhlak baru. Dan itulah wilayatullah, penanganan Allah kepada manusia. Dan itulah inayah, pertolongan Allah kepada kita. Namun yang ingin saya katakan, mesinnya, pabriknya, yaitu thariqatus sufiyah, yaitu tarekat orang-orang sufi. Untuk semua yang kita bicarakan tadi tidak kita dapatkan dengan membaca kitab, menghafal. Kita tidak dapatkan dengan melakukan amal apapun. Kita dapatkan dengan bersuhbah kepada guru dan membetulkan orientasi tujuan hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini, baik ibadah umum atau ibadah khusus, lakukan karena Allah. Hanya itu jalannya, tidak ada jalan yang lain. Karena tasawuf pada hakikatnya adalah kita ketika ditanya, kamu sedang bertasawuf, sedang apa sebetulnya? Karena kalau kita lihat prakteknya, zikir, puasa, berguru, ibadah, itu yang dilihat. Karena itu sesuai dengan syariat. Tapi sebenarnya hakikat di sini adalah sebenarnya tasawuf itu apa yang sedang kita lakukan? Sidqut tawajjuhil qalbi ilallah, membetulkan orientasi tujuan hati kita Allah. Itu sebab dikatakan oleh seorang sufi kabir, Sayyidi Syekh Al-Imam Ahmad Zarruq radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh. Dia mengatakan, tasawwufu ahadin ala qadri sidqi tawajjuhihi ila Allah. Tasawuf seseorang benar-benar bergantung kepada betulnya orientasi hatinya, tujuan hatinya ketika dia melakukan amal apapun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar itu kelurusan hatinya untuk Allah, sebesar itu tasawuf. Maka itu sebab kita dilatih untuk setia kepada mursyid. Sebetulnya bukan kepada jasadnya,
tetapi kepada pembangunan rohani kita agar memiliki ya siratil mustaqim allazina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Muslimin muslimat yang berbahagia, pada permulaan majelis saya sedikit mencoret-coret materi yang ingin saya sampaikan. Tetapi ketika saya mulai khutbah, mulai membuka ceramah, rupanya bukan itu yang ada dalam pikiran saya. Ya. Allah memberi yang lain. Berarti apa yang Allah beri itu yang paling tepat dan bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, karena sudah hampir jam 12, sebetulnya kalau tidak dibatasi ini, saya tahu para salikin dan apalagi orang TKN, kalau sudah kumpul begini, ada geledek, ada angin, ada hujan, tidak akan bergerak. Ya. Saya selalu hadir ya, bersama jamaah Suryalaya, baik Suryalaya atau Surabaya atau Banten, mereka ahli TKN. Memang Masya Allah, mereka para muhibbin yang kuat. Ketika maulid, hujan deras, angin kencang, tidak bergerak. Padahal lututnya sudah banjir itu air, tapi tidak bergerak. Tapi sayang, saya dibatasi waktunya oleh airport. Insya Allah kita bertemu lagi, dan saya berterima kasih atas undangan ini. Salam mahabbah kepada ahli TKN Suryalaya, karena senantiasa TKN Suryalaya selalu ada di hati. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.